Oke, kita mulai ya. Kali ini kita bakal ngobrolin soal sebuah kekaisaran yang lahir dari padang rumput beku yang bisa dibilang nulis ulang peta dunia pakai darah dan baja. Lupain deh gambaran orang-orang Mongol sebagai barbar liar yang sering kita dengar. Ceritanya jauh lebih rumit, lebih brutal, dan dampaknya jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangin. Gini, untuk ngerti bangsa Mongol kita harus ngerti dulu dunia mereka. Namanya Stepa Eurasia. Ini bukan sekedar padang rumput yang luas ya, ini tuh kayak penjara tanpa dinding. Musim dinginnya bisa sampai -40 derajat. Ada fenomena namanya zud atau kematian putih, yang bisa ngelapisin rumput pakai es tebal, dan itu bisa ngebuluh ribuan ternak. Jadi pilihannya di sana cuma dua, jadi lebih kuat atau jadi mayat yang dikubur salju. Lingkungan inilah yang ngebentuk jiwa mereka jadi sekeras baja. Dan dari rahim dunia yang super kejam inilah, di tahun kuda hitam, lahir seorang anak. Namanya Temujin. Para bidan yang ngebantu kelahirannya langsung ngeri pas ngelihat dia, karena di genggaman tangan yang kecil itu ada gumpalan darah beku. Menurut kepercayaan orang Stepa, ini pertanda dari langit. Anak ini ditakdirin jadi pejuang hebat yang bakal menumpahkan banyak sekali darah. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Gimana ceritanya seorang anak yang terlantar yang dibuang bisa jadi penakluk dunia? Jawabannya ada di masa kecil Temujin yang penuh penderitaan. Inilah kuncinya. Stepa waktu itu tuh kayak kuali raksasa yang isinya kekacauan. Belum ada bangsa, yang ada cuma suku-suku yang saling memangsa kayak serigala. Ada suku Tatar yang licik, Kerait yang kuat, dan Merkit yang buas. Di sana, pengkhianatan itu adalah cara bertahan hidup. Kepercayaan jadi barang langkah, dan dendam itu diwarisin turun-temurun. Nah, inilah dunia tempat Temujin tumbuh besar. Jadi titik baliknya tuh di sini. Waktu Temujin baru umur 9 tahun, ayahnya diracun sama suku Tatar. Dan parahnya lagi, klannya sendiri malah berkhianat. Mereka ninggalin keluarga Temujin, cuma seorang janda dan anak-anak kecil di tengah padang rumput buat mati kelaparan. Bisa bayangin, mereka bertahan hidup dengan makan akar-akaran, tikus, apapun yang bisa mereka temukan. Rasa lapar yang luar biasa ini ngehapus rasa takut di hati Temujin dan ngegantinya dengan insting bertahan hidup yang tajam dan tanpa ampun. Nah, dari penderitaan inilah Temujin bangkit. Dia nggak cuma bertahan hidup, dia mengubah penderitaan itu jadi bahan bakar buat menyatukan suku-suku yang tadinya saling benci dan ngebangun sebuah mesin perang yang bakal mengubah dunia selamanya. Tahun 1206. Ini momen yang mengubah segalanya. Dalam sebuah pertemuan akbar yang disebut Kurultai, semua kepala suku ngangkat Temujin di atas selembar kain laken hitam. Di momen itu, dia ninggalin nama lahirnya. Dia bukan lagi Temujin. Yang lahir adalah Genghis Khan, penguasa semesta. Bersamaan dengan itu, dia memberlakukan Yasa, sebuah hukum besi yang nyatuin semua orang Mongol di bawah satu disiplin yang mutlak. Kekacauan Stepa selesai. Era kekaisaran Mongol dimulai. Gimana caranya? Jawabannya jenius banget. Sistem desimal. Dia ngehapus semua loyalitas suku yang lama, diganti sama struktur yang dingin dan efisien. 10 prajurit dijadiin satu unit, Arban. Mereka hidup dan mati bareng. Loyalitasmu bukan lagi ke sukumu, tapi ke unitmu, ke kekaisaran. Aturannya simple tapi brutal, kalau satu orang lari, 9 lainnya ikut dieksekusi. Disiplin baja ini ngebuat mereka jadi satu organisme raksasa yang geraknya barengan. Coba dibandingin, tentara-tentara di Eropa atau Tiongkok itu geraknya lambat, logistiknya ribet. Sementara tentara Mongol, mereka itu kayak badai yang mandiri. Tiap prajurit bawa 3-4 kuda cadangan, jadi mereka bisa jalan jauh banget dengan super cepat. Perintah dikasih dalam sunyi, cuma pakai bendera dan lentera, bukan teriak-teriak kacau. Mereka bisa muncul entah dari mana, ngehujani musuh pakai panah, terus ngilang sebelum musuh sadar apa yang terjadi. Nah, mesin perang ini sekarang siap dilepaskan ke dunia. Dan dunia sama sekali nggak siap buat ngadepin skala kebrutalan dan teror psikologis yang bakal mereka bawa. Sejarah itu seringkali berbelok cuma gara-gara keserakahan satu orang. Ketika seorang gubernur di Kekaisaran Khwarezmia ngebantai karavan dagang Mongol, Genghis ngirim utusan. Sultannya yang sombong malah memenggal kepala utusan itu. Genghis kan gak marah loh, dia jadi dingin. Ini bukan lagi invasi, ini adalah eksekusi. Seluruh kekaisaran yang kuat itu dihapus dari peta secara sistematis. Buat nunjukin seberapa brutal dan terhitungnya pembalasan mereka, lihat aja nasib gubernur yang mulai semua ini. Karena keserakahannya sama Perak yang jadi pemicu perang, maka Perak juga yang ngakhirin hidupnya.
Perak cair yang mendidih dituangin ke mata dan telinganya. Pesannya jelas banget. Hutang darah sudah dibayar lunas. Puncak kengeriannya mungkin terjadi di tahun 1258, waktu cucu Jenghis Hulagu Khan menaklukkan Baghdad, yang waktu itu jadi pusat intelektual dunia Islam. Mereka nggak cuma ngebantai ratusan ribu orang, tapi juga ngancurin Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar di dunia. Katanya, saking banyaknya buku yang dibuang ke sungai Tigris, airnya sampai berubah jadi hitam karena tinta. Ini adalah akhir simbolis dari zaman keemasan Islam. Tapi, disinilah ceritanya jadi aneh dan sangat kompleks. Dari kekerasan yang gak kebayang ini, lahir sesuatu yang sama sekali gak terduga. Sebuah era perdamaian dan konektivitas global yang belum pernah ada sebelumnya. Kutipan ini emang kedengarannya lebay ya, tapi ini ngegambarin keamanan absolut di bawah Pax Mongolica atau perdamaian Mongol. Rasa takut sama pembalasan Mongol yang super brutal itu, secara praktis, ngilangin semua perampok dan kejahatan di jalur-jalur perdagangan. Tiba-tiba, dunia jadi tempat yang sangat aman buat bepergian. Perdamaian yang dipaksakan ini menciptakan sesuatu yang revolusioner, jaringan global pertama di dunia. Sistem pos mereka, YAM, itu luar biasa. Pesan dan barang bisa melintasi benua dalam hitungan minggu, bukan lagi tahunan. Dari timur ke barat, ide-ide mengalir bebas. Bubuk mesiu, kompas, teknologi cetak, semuanya nyampe ke Eropa. Dari barat ke timur, barang-barang diperdagangkan, kayak kobalt dari Persia, yang jadi bahan utama porselen biru putih Tiongkok yang ikonik itu. Jalur sutra yang tadinya bahaya, sekarang jadi jalan tol yang aman. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dunia benar-benar nyambung. Tapi ya seperti kata pepatah, nggak ada yang abadi, nggak ada kekaisaran yang bisa bertahan selamanya. Faktor-faktor yang bikin Mongol begitu kuat, pada akhirnya justru itu juga yang jadi penyebab kehancuran mereka. Kekaisaran yang segitu luasnya, mau nggak mau akhirnya pecah jadi 4 bagian atau khanat. Para pemimpin Mongol mulai ngikutin adat setempat. Di Tiongkok mereka jadi Tionghoa, di Persia mereka jadi Muslim. Mereka mulai perang satu sama lain dan persatuan yang tadinya jadi kekuatan utama mereka pun hilang. Perlahan-lahan, para penakluk ini justru ditelan oleh peradaban yang mereka taklukkan. Dan mungkin ironi paling tragis dari semuanya itu ini, jalur perdagangan yang sama yang bawa kemakmuran ternyata jadi jalan tol juga buat pembunuh paling mematikan dalam sejarah. Wabah maut hitam atau Black Death nyebar lewat jalur sutra yang dibangun Mongol, ngebunuh 1/3 sampai 1/2 populasi Eurasia. Jaringan yang mereka ciptakan justru jadi mekanisme bunuh diri massal bagi mereka sendiri. Oke, kekaisarannya emang runtuh, tapi warisannya itu masih kerasa banget sampai hari ini, seringkali dengan cara yang nggak kita sadari. Coba deh lihat peta dunia sekarang. Perbatasan banyak negara besar saat ini itu secara langsung dibentuk oleh pembagian wilayah kekaisaran Mongol. Mereka lah yang nyatuin Tiongkok secara permanen, yang maksa pangeran-pangeran Rusia buat bersatu, dan yang ngebentuk identitas Persia yang terpisah dari dunia Arab. Bisa dibilang, mereka adalah arsitek brutal dari dunia modern kita. Dan warisan mereka bahkan ada di dalam darah kita loh. Studi genetika modern nunjukin kalau 1 dari setiap 200 pria yang hidup sekarang adalah keturunan langsung dari Genghis Khan. Gila kan? Jejak biologis dari seorang pria yang hidup 800 tahun lalu. Jadi, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar kan? Mereka itu penghancur, nggak diragukan lagi. Tapi, mereka juga pemersatu. Mereka nyiptain koneksi global pertama, dan secara nggak sengaja, justru memicu Renaissance di Eropa. Warisan mereka itu paradoks antara kehancuran dan penciptaan. Sebuah pengingat kalau sejarah itu jarang banget hitam atau putih.